Paham ya? Nggak niat nih. Tapi karena lingkungannya ngomong nih, saya jadi ikut-ikutan. Hati-hati, orang yang ikut-ikutan dan tidak tahu apa yang dia lakukan, itu levelnya masih. Artinya Tuhan menyediakan pintu ilmu dari ketertarikan tersebut. Karena si anak pasti tertarik pada pintu ilmu yang disediakan oleh Tuhan. Baik, mari kita awali kita tahu bareng bersama-sama dengan Gus Abram dan Ibu Ibun. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau Mas Ketua Panitia, monggo sini Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo awali mawon ben nanti kata cokol-cokol pertanyaan yang lain biar obrolan kita pada malam ini lebih asik. Ngapunten bisa perang serta Ibu. Sesuai tajuk kita pitulung kang melas. Informasi yang kurang saya sampaikan itu pitulung kang welas niku dicetuskan oleh guru lari-lari. Nah, Gus Mahdum Ibrahim ini sing pencetus pitulung kang welas. Ketika bicara pitulung kang welas, kita akan berhubungan makhluk dan Tuhannya. Kasarannya balik ke manusia atau umat atau makhluk yang bermanfaat itu pasti kata subjektif. Untuk manusia yang bermanfaat secara hakikatnya itu nopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Diki, maaf kula mboten guru nilai mek kanca mawon. Namung kanca mawon Gus kula kali rencang-rencang. Terus niki ada pertanyaan saking Mas Diki, bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi kita sendiri atau di mata Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja maksudnya step by step mana saja, mungkin ada lintas generasi. Tadi sudah disindir sedikit sama Gus Abram dari yang kecil sampai yang paling dewasa. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci bagi kita yang tidak tahu arah, mungkin kita masih punya kebingungan arah, kompas kita menuju kemana, tujuan kita harus kemana. Mungkin nanti bisa kita serap ilmunya Gus Abram dan Yai Ibun. Mungkin ada teman-teman lagi yang bisa bertanya, mungkin dari komunitas-komunitas yang hadir, mungkin. Oke, monggo. Mriki napa? Mriko. Mriki mawon Mbak kersane rencang-rencang pirsa. Bekne temu jodoh kita. Lah, bener. Ya bener ta kok. Wong wedok ya butuh lanang, lanang butuh wedok. Ate ki opo pedangi iki digawe. Monggo. Nggih. Nuwun sewu Mas, nuwun sewu. Tutuhno lemah lembutmu, Nduk. Di depan khalayak rame. Munggah apa ora? Ya latihan munggah barang ta kok. Ya wis ngono wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ndredeg. Nggih, kaitane ndredeg suwe apal ora. Mau sing dibutuh ndredeg kok. Saya mau tanya, apa hakikatnya syahadat? Oh, hakikatnya syahadat tuh. Nggih. Nggih. Terus bagaimana? Biar apa-apa. Bagaimana cara kita, terutama saya, untuk menjadikan seorang anak kecil itu tahu tentang syahadat? Karena saya nggak mau anak saya atau siapapun itu beragama karena dogmatis. Begitu. Nggih. Oh, berarti duwe anak pisan. Sampun. Walah, lah kok sik celing ngono.
Iku gawe wedak apa, Nduk, kok iso jeling. Apa wis gonang MS Glow jan. Oh nggih niku mau. Nggih, matur nuwun. Sampun Asmane sinten wae lali? Niken Hemas Wahyudika. Oh, terus bojone sinten jenenge? Ahmad Abdul Fakih. Oh, nyeluk Mas apa yang Abi. Wabi, Abi Manyu. Wis duwe anak apa dereng? Sampun. Ono umur pinten anake? 5 tahun Oh, lah sama iya sih. 4 tahun. Waduh, Mas Abi jan untung duwe bojo awet enom jan. Lah sik celing nggih, suwun. Ana kene apa balik? Balik mau. Oh nggih, mesti ae duwe bojo tekan balik gowong kok. Wong cari jagung-jagungan niku. Wong resek-resek garangan-garangan iki enteki mis nami nggih. Nggih, sampun matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Tepuk tangan. Untuk Nyonya Abi. Terima kasih Mbak siapa tadi namanya? Mbak Niken. Nggih. Nggih Niken. Niken Salindri. Niken Bukan Mas Salindri. Brito Niken nih. Nggih. Jadi niku Gus Yai niku pertanyaan yang mungkin sedikit rumit dan menguras emosi, gimana tentang hakikatnya syahadat. Gimana tentang hakikatnya syahadat untuk bisa diterapkan kepada anak kecil atau seumuran usia sekolah. Mungkin itu yang bisa ditanyakan Mbak Niken. Mungkin yang mana dulu Gus yang mau dijawab? Nggih, akan coba saya jawab satu-satu dan saya akan mencoba tidak tasawuf. Sederhana aja yang bisa kita aplikasikan sehari-hari. Pertama tadi bagaimana bisa menjadi manusia. Oke, kreatif sedikit. Mari pertanyaannya diperpanjang. Bagaimana biar bisa menjadi manusia dan bukan hewan? Bagaimana bisa menjadi manusia dan bukan tumbuhan? Nah, misalnya gitu. Dengan ditambahi sedikit kita jadi berpikir, memang bedanya manusia sama hewan apa sih? Manusia makan, hewan juga makan. Hewan punya pasangan, manusia juga sing duwe bojo, sing ra duwe ya sik rodok kewan ya. Ora. Artinya banyak hal yang persamaan manusia dan hewan. Bedanya kalau kata agama, manusia itu memiliki akal. Hewan itu tidak memiliki akal. Oke. Terus yang menunjukkan manusia punya akal itu apa sih? Orang perilakunya sama-sama makan kok. Perilakunya sama-sama minum kalau haus. Terus yang membedakan apa? Di sini agama mengajarkan kita. Anda sehari sholat berapa kali? 5 kali. Sebelum sholat apa yang dilakukan? Wudhu. Oke. Terus ketika mulai sholat ada poin yang amat sangat penting yang membedakan manusia sama hewan. Yaitu manusia membaca niat. Itu yang membedakan menggunakan akal atau tidak. Karena kalau hewan makan ya makan. Kalau manusia makan ada niat makan. Jadi bedanya manusia sama hewan itu sederhana. Kalau hewan melakukan sesuatu tidak disengaja dan sengaja itu enggak kelihatan. Kalau manusia melakukan segala sesuatu itu seharusnya disengaja. Seharusnya. Tapi kadang kita sering lupa menyengaja. Karena gini, manusia, hewan, tumbuhan, semua itu melakukan sesuatu. Pasti melakukan sesuatu. Cuman ada bedanya. Kalau tumbuhan itu melakukan sesuatu karena keadaan lingkungannya. Kalau lingkungannya, kalau di sini musim panas, ya dia mulai meranggas. Kalau musim hujan, dia ya mulai berbuah, kan gitu. Karena lingkungannya, dia melakukan sesuatu. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu karena trending topik atau karena gosip di sekitar, artinya levelnya masih di tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Enggak niat nih. Tapi karena lingkungannya ngomong nih, saya jadi ikut-ikutan. Hati-hati,
Orang yang ikut-ikutan dan tidak tahu apa yang dia lakukan itu levelnya masih tumbuh-tumbuhan. Hewan. Hewan itu melakukan sesuatu karena dorongan biologis. Lapar, makan. Sehingga tidak ada satupun hewan yang secara sadar itu punya kemampuan untuk menabung. Karena dia tidak berpikir masa depan. Dia hanya saat itu lapar ya, makan saat itu. Manusia punya enggak dorongan fisik dari biologis? Itu yang di agama disebut sebagai nafsu. Karena dorongannya biologis. Sehingga ketika puasa kita dilatih untuk menahan dorongan biologis. Lapar tak tahan. Kenapa? Karena akalku lebih kuat daripada dorongan fisikku. Saya niat puasa, berarti dorongan akal lebih kuat daripada dorongan fisik. Gimana menjadi manusia sesungguhnya? Sangat sederhana. Belajar mulai sholat tanpa henti. Gimana tuh sholat tanpa henti? Dimulai dari niat. Setiap ngapain aja, jelaskan niatnya. Karena orang yang bisa menata niat, itu dia menggunakan akalnya. Ngapain aja? Karena Allah, terima kasih, saya mau berniat ke pasar, mau ngapain, beli sesuatu, dan seterusnya, kemudian pulang. Dah, jelas tuh. Kamu melakukan ke pasar, jadi manusia. Ada yang ke pasar ya cuma berangkat aja, itu manusianya masih diragukan. Karena siapa tahu dia ke pasar bukan karena niatnya, tapi karena dorongan lingkungan atau dorongan biologisnya. Paham ya? Coba bayangkan, kalau semua orang melakukan niat sebelum melakukan apapun, sangat susah untuk korupsi. Gimana niat korupsi? Karena Allah Ta'ala itu gimana? Ya Allah, saya berniat nyolong karena Allah Ta'ala, kok gak enak ya? Saya berniat nyopet karena, gak enak banget itu. Sholat do'im, sholat tanpa henti, itu setiap saat akalnya digunakan untuk memahami niat apa yang akan dia lakukan. Jadi yang dia lakukan adalah dengan sengaja. Bahwa nanti salah-salah, itu sifat manusia. Manusia mesti salah-salah. Wong Nabi Musa salah di depan Nabi Khidir kok. Jadi kita pasti ada salah-salahnya. Tapi intinya menjadi manusia bukanlah urusan salah benar. Tapi kita mau berniat dan belajar dari niat tersebut. Dah, intinya gitu aja. Jadi kuncinya sederhana. Jadi manusia sama menjadi manusia sesungguhnya itu gimana sih? Gunakan akal. Dan menggunakan akal itu tidak harus pandai banget, enggak harus. Sederhana aja. Yang penting berniat mau ngapa-ngapain. Mau Kanjeng Nabi itu ceritanya gini. Bener enggak ya? Mau minum aja bismillah. Sampai sini alhamdulillah. Sampai telah bismillah, sebenarnya alhamdulillah. Artinya setiap langkah yang beliau lakukan itu ada atas nama Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Bismillah, alhamdulillah, terus tanpa henti. Artinya setiap detak nafasnya adalah manusia. Jadi tipsnya sederhana, bagaimana menjadi manusia sesungguhnya. Ingat bahwa mau ngapain aja itu ada niatnya. Kalau nggak ada ajaran dari guru bikin niat sendiri, nggak apa-apa kok. Kan kita punya hak bikin niat sendiri. Ini nyambung juga dengan pertanyaannya siapa? Belum. Mas Diki tadi itu. Gimana bisa menjadi bermanfaat? Niatlah untuk bermanfaat. Sederhana. Saya berniat menjadi orang gila. Misalnya gini, salah satu contohnya gini. Ada salah satu, siapa? Aku lali jenenge. Ada ulama besar yang sangat diagung-agungkan dan dianggap suci sampai dia telanjang masuk ke tengah pasar agar tidak diagungkan lagi. Kan itu buruk kalau kelihatan dari luar. Tapi niatnya apa? Saya tidak mau dijadikan saingan Nabi. Saya enggak mau dijadikan berhala oleh manusia-manusia. Saya juga punya keburukan, saya punya kesalahan. Tak tabrak itu cara pandang orang yang terlalu mengagungkan saya. Saya niat udong rusak pikirannya wong agar kembali kepada Tuhan dan Kanjeng Nabi. Wes, dah selesai. Bedanya adalah niatnya seperti apa. Karena tidak mungkin kita membuat niat tanpa memakai akal. Dah, sederhana ya. Wes, ngono wae tipsnya. Untuk Mbak Niken, lumayan nih Mbak. Ini bapak-bapak yang lebih berumur tua, mohon
memaklumi generasi lebih muda. Ini mereka mendapatkan informasi sangat banyak dari YouTube, dari Google segala macam, sehingga sama dogma itu nggak senang. Harus berpikir, harus punya pilihan. Saya ini pilihan saya sendiri, saya harus paham. Dan menurut saya itu bagus juga. Walaupun ada titik tertentu kita harus percaya. Tapi menggunakan akal untuk bertanya itu oke. Tadi pertanyaannya agak menjurus nih, apa hakikat dari syahadat? Iya angel banget tak jelas panjang lebar, gue ngantuk area cah cilik itu. Tapi sederhananya gini, syahadat itu apa sih artinya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, bukan saya percaya. Berarti kalau saya percaya Tuhan, saya sudah bersyahadat atau belum? Kalau di pengadilan ada bedanya saksi sama tidak itu gimana? Kalau saya cuma percaya dengar-dengar bisa nggak jadi saksi di pengadilan? Kata si A kayak gini sehingga saya jadi saksi memberatkan, bisa nggak? Saksi itu yang benar-benar melihat kejadiannya, yang benar-benar mengalami kejadiannya, saksi. Nah, syahadat itu bersaksi sama Tuhan, bukan hanya percaya. Mungkin mulainya dari percaya, tapi kemudian bersaksi. Yang menarik pertanyaan berikutnya, gimana kita bisa membuat anak untuk bisa ikut bersaksi terhadap Tuhan? Nah, karena Tuhan konsepnya tidak sederhana, Tuhan ngasih petunjuk. Belajarlah dari ciptaanku, kan gitu. Belajarlah dari ciptaanku. Artinya, kalau si anak sedang pengen tahu sesuatu, ditemenin. Saya ketika kecil itu banyak pertanyaan. Saya misalnya sama cacing aja kagum luar biasa. Kok bisa ya makhluk yang sangat lembut, tapi bisa menembus tanah yang sangat keras. Wah kok bisa sih? Nah, bapak saya itu nemenin. Oh iya ini hebat. Siapa yang buat coba? Tuhan. Berarti ampuh ya Tuhan ya. Cuman kayak gitu. Saya diajak dari pengalaman ketertarikan untuk menyaksikan bahwa ini ciptaan Tuhan loh. Ini ciptaan Tuhan loh. Belum sampai Tuhannya. Karena ke Tuhan itu nanti manusianya bersaksi sendiri ketika sudah paham. Tapi sebelum sampai ke situ yang bisa kita saksikan bersama adalah ciptaan Tuhan. Jadi rumusnya sederhana. Apapun yang anakmu tertarik, temenin dan dihubungkan dengan Tuhan. Senang cacing. Diingatkan, itu buatan siapa? Tuhan. Senang sama Naruto. Diingatkan, Naruto itu yang buat manusia, manusia diinspirasi oleh Tuhan. Dah terus, senang apapun disambungkan. Dan jangan pernah untuk mengarahkan ketertarikan si anak. Karena ketertarikan si anak itu hadiah langsung dari Tuhan. Itu beneran hadiah langsung dari Tuhan. Buktinya sederhana. Kalau kamu sudah tertarik sesuatu bisa nggak ganti? Saya senang mancing, hobinya mahal, saya senang sepedaan aja deh misalnya gitu. Nggak bisa tuh. Kalau senang ya senang. Tertarik ya tertarik, itu hadiah dari Tuhan. Artinya Tuhan menyediakan pintu ilmu dari ketertarikan tersebut. Karena si anak pasti tertarik pada pintu ilmu yang disediakan oleh Tuhan. Tugas orang tua, menemani si anak berproses. Mengingatkan bahwa semua yang kamu tertarik, ini adalah ciptaan dari Tuhan. Mari bersaksi kepada Tuhan melalui ciptaannya dulu. Nanti lama-lama berkembang. Ciptaan yang kelihatan, ciptaan yang tidak kelihatan, ciptaan yang terbayangkan, ciptaan yang goib. Nanti terus sampai akhirnya menyaksikan Tuhan dengan sendirinya. Ngoten nggih, harapan saya ini tidak terlalu tasawuf ini. Ini sangat sederhana ini harusnya. Lintas generasi dan bisa diimplementasikan langsung. Harapan saya seperti itu. Ngoten nggih, Mbak Niken nggih. Semoga bermanfaat, itu jawaban daripada panjang-panjang dan saya takutnya malah bleber nanti ke bahas tasawuf. Kita bahas yang praktis langsung bisa kita lakukan saja. Itu dari pengalaman pribadi saya memang seperti itu. Dulu saya tidak pernah didogma sama orang tua saya. Benar-benar tidak pernah didogma. Saya cuma ditemenin berproses dan diingatkan bahwa setiap proses yang saya jalani Tuhan terlibat. Gitu aja. Lama-lama berkembang sendiri tanpa ada orang tua, pikiran saya masih kegantol di situ.
Ngalami apa? Tuhan terlibat apa ya? Ngalamin apa? Tuhan di mana ya? Jadi otomatis yang perlu dibangun di anak. Bahwa semua kehadiran, semua keberadaan, semua pengalaman itu ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Jadi si anak latihan menyaksikan Tuhan dari titik manapun, setiap saat, kapanpun. Ngoten, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Ya, terima kasih tadi menyimpulkan sedikit dari Mas Abrang untuk jawaban untuk Mas Diki. Itu niat nggih Gus. Terus manten iki mungkin wonten tambahan saking Kiai Mbun, saking kesimpulan Mas Abrang tadi saya menyimpulkan bahwasanya yang harus menjadi manusia untuk yang bermanfaat itu niat nggih Gus nggih. Harus sadar resiko, sadar tujuan, sadar profit ataupun ruginya. Kita harus sadar dan tidak boleh gumruduk kaya apa uripe jagung, uripe kewan. Jadi awake dhewe kudu sadar, menungso kedah sadar yang dibarengi dengan niat, sholat dan lain sebagainya, harus sadar yang kita lakukan itu baik atau buruk harus sadar. Begitu. Yang nomor kedua yakni jawaban kepada Mbak Niken tadi, hakikat syahadat. Ya mungkin Mas Abrang menjelaskan, Gus Abrang menjelaskan dengan mudah untuk kita bisa menemani, untuk seorang peran orang tua harus menemani seorang anak untuk menyaksikan, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat tunggal yang wajib kita sembah. Jadi mungkin sebagai orang tua saman temani anak-anak sampean, saman contoni anak-anak sampean, pesan mungkin yang saya tangkap dari Mas Abrang gitu, Gus Abrang, temani kanca-kancane awake dhewe apa anake awake dhewe iki temani. Kasarane ya contoni timbangane anak awake dhewe nyonto wong liya, nyonto YouTube, nyonto TikTok. Mungkin ya nyonto TikTok kan ngoten. Apa bapak ibu yo melu-melu nyonto TikTok mungkin. Niku ya masalah lain dah. Tapi untuk niku nggih temani anak kita untuk mengenal Allah sedini mungkin ila sampai menemukan jati dirinya sendiri. Mungkin itu